Ampat. Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. 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 Raja Ampat. Raja Ampat. Dalam beberapa waktu terakhir, Kabupaten Raja Ampat, tepatnya di Papua Barat, yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia, sedang dihadapkan pada ancaman serius dari berbagai aktivitas pertambangan yang mulai memasuki wilayah-wilayah sensitif secara ekologis dan budaya. Isu ini bukan hanya tentang satu jenis tambang di Pulau Wawiai. Rencana penambangan batu kapur untuk memenuhi kebutuhan industri semen telah memicu kekhawatiran besar dari masyarakat adat dan aktivis lingkungan. Wilayah ini merupakan kawasan kars yang menyimpan cadangan air dan nilai ekologis tinggi, serta menjadi bagian penting dari sistem penyangga kehidupan masyarakat lokal. Tak hanya itu, masyarakat juga menyuarakan penolakan terhadap aktivitas tambang nikel yang dilakukan oleh PT GHG Nikel di Pulau Gap, salah satu pulau di Raja Ampat. Meski perusahaan mengklaim telah mengantongi izin, banyak warga mengkhawatirkan kerusakan lingkungan jangka panjang, pencemaran laut, dan terganggunya mata pencaharian tradisional, terutama para nelayan. Lebih jauh lagi dari itu, terdapat pula sorotan terhadap potensi tambang emas di berbagai titik lain di Papua Barat, yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan ketahanan budaya masyarakat adat. Semua ini memperlihatkan bahwa Raja Ampat kini berada dalam posisi genting, di antara dorongan eksploitasi sumber daya alam dan tuntutan menjaga kelestarian lingkungan serta hak-hak masyarakat adat. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang tempat terjadinya isu tersebut yang sedang menjadi perhatian publik, yaitu rencana penambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Isu tambang nikel di Raja Ampat semakin menjadi sorotan. Lalu di mana saja tempat penambangan nikel ini terjadi? Ada 4 lokasi utama di Raja Ampat yang menjadi titik rencana penambangan nikel. Yang pertama itu Pulau Kawe, terletak di bagian barat daya laut Raja Ampat. Pulau ini berada dekat dengan kawasan konservasi laut dan menjadi wilayah adat masyarakat setempat. Kekayaan alamnya masih sangat alami. Yang kedua ada Pulau Gap, pulau kecil di utara Raja Ampat yang pernah ditambang dan kini masuk kembali dalam izin usaha pertambangan. Pulau ini memiliki hutan tropis dan menjadi habitat burung cendrawasih. Yang ketiga ada Waigo Barat. Wilayah ini ada di Pulau Waigo, pulau terbesar di Raja Ampat. Selain hutan lebat, di sini juga terdapat pemukiman masyarakat dan banyak sekali sumber daya alamnya. Yang terakhir yaitu yang keempat ada Pulau Kopiau, pulau kecil di selatan Raja Ampat. Kawasan ini penting bagi ekosistem laut karena merupakan lokasi penularan penyu dan memiliki terumbu karang yang masih utuh dan masih sangat indah. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan kapan aktivitas penambangan nikel ini terjadi pertama kali. Jadi, aktivitas penambangan nikel di kawasan konservasi Raja Ampat bermula sejak akhir tahun 2006 ketika PT Anugerah Surya Pratama memulai operasi tambangnya di Pulau Manuran. Kegiatan tersebut sempat terhenti pada 2014, namun jejak aktivitas baru mulai terlihat kembali sejak 2024. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada akhir 2017, PT GHG Nikel memulai penambangan di Pulau GHG, menjadikannya tambang aktif kedua di wilayah ini. Pada tahun 2023, penambangan kembali bergeliat di Pulau Kawe oleh PT KW Sejahtera Mining. Setelah sempat berhenti sejak upaya awal pada 2008 hingga pertengahan 2025, terdapat 5 izin aktif termasuk di Pulau Waigeo dan Batang Pele, di mana kegiatan eksplorasi dan pembangunan fasilitas pendukung kini tengah berlangsung. Isu tambang nikel di Raja Ampat melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau dampak terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial ekonomi daerah tersebut. Beberapa pihak yang terlibat dalam isu ini antara lain: yang pertama, pemerintah daerah. Pemerintah daerah Raja Ampat maupun Provinsi Papua Barat memiliki peran penting dalam memberikan izin dan mengawasi kegiatan tambang.
Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal dan berkelanjutan alam. Yang kedua, ada Badan Lingkungan Hidup (BLH), mengawasi dampak lingkungan dan kegiatan pertambangan dan bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan tambang mematuhi regulasi lingkungan. Yang ketiga, perusahaan tambang, misalnya PT Nikel Mandiri. Perusahaan yang mengelola tambang nikel memiliki peran besar dalam menentukan cara kegiatan pertambangan dilakukan, serta upaya-upaya mitigasi untuk mencegah kerusakan lingkungan. Mereka juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kelima, ada pemerintah pusat. Pemerintah pusat ini mewakili Kementerian ESDM sebagai lembaga yang mengeluarkan izin pertambangan. Kementerian ESDM terlibat dalam pemberian izin untuk eksplorasi tambang. Mereka juga memiliki peran dalam regulasi industri tambang secara keseluruhan. Yang keenam, ada Kementerian Lingkungan Hidup, terlibat dalam pengawasan terhadap dampak lingkungan dan perkembangan, memastikan bahwa perusahaan tambang mematuhi kebijakan lingkungan. Tambang di Raja Ampat ini melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan yang seringkali bertentangan antara kebutuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah, perusahaan, masyarakat adat, aktivis, semuanya memainkan peran penting dalam tambang ini. Isu tambang di Raja Ampat bisa terjadi karena adanya kebijakan yang berpihak pada investasi, bukan pada rakyat. Pemerintah pusat dan daerah seringkali memberikan izin tambang tanpa mempertimbangkan status wilayah adat atau konservasi. Alih-alih memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat adat, yang terjadi justru pembiaran sistematis terhadap perusahaan yang masuk ke tanah adat tanpa persetujuan. Parahnya lagi, banyak perizinan dilakukan secara tertutup, tanpa musyawarah, dan tanpa transparansi. Kajian lingkungan diabaikan, dan suara masyarakat adat tak pernah benar-benar dianggap penting. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga dan ketidakjelasan antara perlindungan hukum adat dan kepentingan bisnis. Semua ini membuka jalan bagi konflik struktural ketika negara yang seharusnya melindungi justru memberi ruang bagi perusahaan, dan akhirnya masyarakat adat harus berjuang sendiri di tengah sistem yang tak sepenuhnya berpihak. Setiap isu perlu ditangani dengan pendekatan yang tepat sasaran dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Kita tidak bisa langsung melompat ke solusi tanpa benar-benar memahami akar permasalahannya. Maka dari itu, penting untuk memulai dengan mendengar baik lewat forum diskusi, survei, atau aspirasi terbuka. Dengan begitu, solusi yang dibangun tidak hanya berdasarkan asumsi, tapi benar-benar mewakili kebutuhan di lapangan. Setelah itu, kita perlu menyusun langkah-langkah konkret yang bisa dijalankan, seperti program penyuluhan atau pelatihan yang membangun kesadaran bersama. Kita percaya bahwa edukasi dan keterlibatan aktif adalah kunci. Karena saat semua orang merasa dilibatkan, maka solusi akan lebih mudah diterapkan dan dampaknya pun akan terasa nyata. Daripada hanya berfokus pada reaksi sesaat, kita lebih melihat pentingnya membangun sistem penanganan yang berkelanjutan, misalnya dengan membuat mekanisme pemantauan berkala, ruang evaluasi terbuka, dan fleksibilitas dalam respon dinamika di lapangan. Dengan cara ini, penanganan isu tidak berhenti di satu titik, tapi terus berkembang mengikuti kebutuhan dan tantangan baru yang muncul. Sekian dari saya, terima kasih. Kami bukan anti pembangunan, tapi kami menolak eksploitasi yang merusak. Tanah adat bukan milik negara, tapi milik mereka yang menjaganya. Raja Ampat tidak untuk dijual. Negara harus hadir untuk rakyat, bukan untuk pejabat. Saatnya kita memilih, menyelamatkan alam atau menyesal selamanya. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat.